Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ayub pasal 36 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Allah, "Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau." Bapak Ibu, keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul panas hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak kegagalan, banyak kehancuran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu penyebabnya seringkali bukan karena Tuhan belum menolong, bukan juga karena kita bodoh, bukan juga karena lingkungan yang tidak mendukung, tetapi saya berpendapat bahwa banyaknya kegagalan dan kehancuran itu terjadi karena adanya keputusan-keputusan yang keliru, atau kita salah mengambil keputusan. Kenapa Bapak Ibu? Karena keputusan itu dibungkus dalam sebuah situasi emosi atau situasi panas hati. Bapak Ibu, keluargaku, saya katakan jika keputusan dibungkus diawali dengan panas hati, maka saya katakan itu menjadi sebuah keputusan yang keliru, keputusan yang salah, bahkan keputusan yang penuh dengan kebodohan. Bapak Ibu, keluargaku, dalam Ayub pasal 36, firman Allah menegaskan kepada kita bahwa janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Ada sebuah peringatan yang keras bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, jangan lakukan dengan panas hati, apalagi dalam menentukan sebuah keputusan. Saudara, keputusan yang dibungkus dengan panas hati, maka saya yakin keputusan itu akan dipakai iblis, akan menjadi bujukan-bujukan iblis untuk kita jatuh di dalam dosa. Keputusan yang dibungkus dengan panas hati itu tidak akan pernah dipertimbangkan dengan kebenaran, akan disampaikan berdasarkan amarah, dan tentu yang lahir adalah amarah. Dan yang ketiga, saudara, jika keputusan itu dibungkus dengan panas hati, maka itu akan merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain. Bapak Ibu, pagi ini sewaktu kita beraktivitas dari pagi, siang, sore, kita dihadapkan dalam sebuah pilihan di mana kita harus menentukan keputusan. Saya mau pastikan, saudara harus pastikan keputusanmu tidak dipenuhi dengan panas hati. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, apa yang membuat orang menjadi panas hati, saudara? Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan bisa panas hati? Sekalipun firman Tuhan jangan, katanya, tapi kita bisa panas hati. Apa yang menyebabkan kita hidup di dalam panas hati? Yang pertama saya menulis karena tidak mampu mengontrol diri. Bapak Ibu, buah roh yang pertama adalah kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri, pengontrolan diri. Bapak Ibu, keluargaku, mari kendalikan diri kita. Mari kontrol hati kita supaya kita bisa mengalami ketenangan, kedamaian ketika ada masalah, ketika ada bentakan, ketika ada makian. Mari kuasai diri kita. Lalu yang kedua, kenapa orang menjadi panas hati, saudara? Karena dia tidak menyerahkan semua pergumulannya, beban hidupnya, pekerjaannya kepada Allah. Dia tidak minta kekuatan Allah. Dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, sehingga merasa jenuh, merasa lelah, dan pada akhirnya panas hati. Semua dikerjakan dengan emosi, semua dikerjakan dengan kekesalan hati. Bapak Ibu, mari kerjakan segala sesuatu, mari beraktivitas sepanjang hari ini, bukan dengan kejenuhan, bukan dengan kelelahan, tapi mari berserah kepada Allah, minta kekuatan daripada Allah, maka semuanya akan penuh dengan sukacita, dan tentu tidak panas hati di dalam diri kita. Yang ketiga, kenapa kita panas hati, saudara? Karena kita melupakan kebaikan dan janji firman Allah. Orang yang melupakan firman Allah, orang yang melupakan janji berkat firman Allah, maka dia akan dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nanti bagaimana ya? Nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Dan nanti bagaimana? Tapi kalau dia pegang janji dan kebaikan Allah, dia tidak melupakan kebaikan dan janji Allah, maka hatinya penuh dengan sukacita. Dan yang keempat, saudara, kenapa dia panas hati, saudara? Mungkin, dan ini menjadi sebuah kebenaran yang esensial,
sehingga orang itu, saudara dan saya, panas hati karena kita melupakan Tuhan. Kita tidak dekat dalam hadirat-Nya, kita tidak membangun hubungan yang intim dalam doa dengan Tuhan, tidak ada komunikasi yang intens dengan Allah. Jangan jauhi Tuhan, dekat kepada Allah. Mari masuk dalam hadirat Allah, dan engkau akan menikmati kelegaan dalam hatimu. Bapak Ibu, pagi ini mari dengan penuh keyakinan, hati kita penuh dengan damai sejahtera. Jauhkan panas hati dan terimalah berkat Tuhan. Shalom, Tuhan berkati kita semua.